warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wildan Nurul Fajar selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Kurniasih selaku guru pamong. Dan yang saya hormati teman-teman PPG Prajabatan Kelompok 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Purbaning Wahyudiana. Saya di sini hendak memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dengan judul Peningkatan Keterampilan Komunikasi dan Keaktifan Siswa dengan Model Discovery Learning pada Muatan Pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo, Kabupaten Kebumen, tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang dari penelitian ini adalah keterampilan komunikasi pada muatan pelajaran IPA sering digunakan untuk menyampaikan hasil pengamatan dan penyelidikan. Berkomunikasi dengan baik dan benar itu hendaknya dilatih serta dikembangkan pada peserta didik sejak dini. Di SD Negeri 1 Candirenggo, dalam proses pembelajaran, khususnya pada muatan pelajaran IPA, siswa kurang dapat mengkomunikasikan hasil belajarnya dan memiliki keaktifan yang rendah. Dapat terlihat pada tabel berikut ini. Dari 26 siswa, yang aktif hanya 38% dan yang pasif ada 62%. Kemudian pada komunikasi siswa yang sudah mengkomunikasikan hasil belajarnya dengan baik, itu sebanyak 34%, dan yang kurang efektif ada 66%. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan komunikasi dalam muatan pelajaran IPA menggunakan model Discovery Learning pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo. Rumusan masalahnya adalah, apakah melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan siswa pada muatan pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo? Yang kedua, apakah melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa pada muatan pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo? Nah, tinjauan pustakanya itu ada keterampilan komunikasi yang merupakan kemampuan peserta didik untuk dapat mengkomunikasikan pengetahuannya, hasil pengamatannya, maupun hasil penelitiannya kepada orang lain, baik secara tulis maupun lisan. Kemudian keaktifan siswa dalam pembelajaran, yaitu siswa aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada discovery learning, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan para peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Pengertian lain dari discovery learning adalah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan berdiskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. Sintaks pada discovery learning adalah pemberian rangsangan atau stimulasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, verifikasi. Dan yang keenam adalah generalisasi. Kerangka pikir penelitian tindakan kelas ini adalah kondisi awal siswa, yaitu keaktifan dan keterampilan komunikasi siswa masih rendah. Kemudian penerapan tindakannya adalah penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran. Kondisi akhir yang diharapkan adalah keaktifan dan keterampilan komunikasi siswa meningkat dengan penggunaan model discovery learning. Metodologi penelitiannya, penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kamis and McTaggart, dilakukan sebanyak 3 siklus. Setiap siklus itu dilakukan sebanyak 1 pertemuan. Tahapannya ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan juga refleksi. Tempat penelitiannya ada di SD Negeri 1 Candirenggo.
Kemudian subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya itu ada dua. Yang pertama deskriptif kualitatif, itu dari informasi yang berupa kalimat. Yang kedua, deskriptif kuantitatif, itu informasi yang kita dapatkan berupa angka, seperti rata-rata, persentase hasil observasi yang kemudian dijabarkan menjadi kalimat. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila mengalami peningkatan ketercapaian nilai keterampilan komunikasi siswa yang mengikuti pembelajaran daring pada muatan pelajaran IPA adalah lebih dari 80% dari aspek amatan, dan jika kurang dari 80% dapat dikatakan belum berhasil. Pada keaktifan siswa yang mengikuti pembelajaran daring dikatakan mengalami peningkatan dan berhasil adalah jika ketercapaian nilai lebih dari 80% dari aspek amatan, dan jika kurang dari 80% dapat dikatakan belum berhasil. Hasil dan pembahasan berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan keterampilan komunikasi IPA dengan penerapan model discovery learning. Berikut ini datanya. Dapat terlihat pada grafik. Pada aspek keterampilan komunikasi IPA, kriteria penilaian pada lembar observasi terdiri dari 5 indikator. Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan komunikasi IPA yang telah dilakukan, pada siklus 1 menunjukkan rata-rata keterampilan mengkomunikasikan siswa sebesar 44%. Berdasarkan hasil tindakan siklus 1, dilakukan refleksi siklus 1 sebagai upaya agar terdapat peningkatan pada siklus 2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus 2 berjalan lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata presentasi keterampilan komunikasi siswa pada siklus 2 menjadi sebesar 62%, dan pada siklus 3 itu sebesar 83%. Peningkatan rata-rata keterampilan komunikasi siswa pada siklus 1 dan siklus 2 sebesar 18%, sedangkan peningkatan siklus 2 dan siklus 3 sebesar 21%. Selanjutnya adalah peningkatan keaktifan siswa. Berdasarkan grafik yang terpampang pada layar, dari semua indikator keaktifan mengalami peningkatan dari setiap siklus. Persentase dari indikator pertama, yaitu memperhatikan penjelasan guru, mencapai 90%. Kemudian dari indikator kedua, berdiskusi dengan teman, mencapai 94%. Kemudian pada indikator yang ketiga, yaitu memperhatikan pendapat teman, mencapai 88%. Yang keempat, yaitu mengajukan pertanyaan, mencapai 83%. Kemudian yang kelima, menjawab pertanyaan itu mencapai 83%, yang keenam mencapai 81%, dan indikator yang terakhir adalah mencatat materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu mencapai 81%. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa penerapan model discovery learning dalam pembelajaran dapat memberikan dampak yang positif kepada siswa. Model discovery learning dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan mengkomunikasikan IPA. Dengan menggunakan discovery learning, siswa dapat mengasah kemampuan dirinya untuk menemukan sebuah konsep, berdiskusi dalam proses menemukan sebuah konsep, dan menyampaikan hasilnya kepada kelompok lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan dan keterampilan komunikasi IPA itu meningkat setelah diberikan tindakan melalui model pembelajaran discovery learning. Terdapat peningkatan keaktifan dan keterampilan komunikasi IPA dari prasiklus ke siklus 1, dari siklus 1 ke siklus 2, dan dari siklus 2 ke siklus 3. Persentase hasil keterampilan komunikasi pada siklus 1 adalah 44%, pada siklus 2 adalah 62%, dan siklus 3 adalah 83%.
Kemudian pada presentasi hasil keterampilan komunikasi siswa pada siklus 1 adalah 47%, siklus 2 adalah 67%, dan siklus 3 adalah 86%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning berhasil meningkatkan keaktifan dan keterampilan komunikasi IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Candirenggo tahun pelajaran 2020-2021. Sekian presentasi hasil PTK yang telah saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.